kita ya, saya dan juga Bapak Bajuri ini bisa membaca Al-Quran yang ada harokatnya itu menggunakan ilmu nahwu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini kami akan membacakan komentar lagi dari pemirsa setia kita, yaitu Bapak Bajuri ya. Dan sebelumnya saya ingin bertanya kepada beliau, karena Bapak Bajuri ini sudah beberapa kali kok tidak komen atau muncul di video-video kami ya. Mungkin ada 2 atau 3 video yang beliau itu tidak muncul. Entah beliau ini sedang melaksanakan ruqyah kah, sehingga sudah mulai enak diajak ngobrol. Dan faktanya di video kami yang kemarin itu ternyata beliau juga komentar lagi. Dan jujur saja saya itu kangen sama beliau ya, sama Bapak Bajuri itu, karena ya lama tidak muncul ya, 2 atau 3, karena kami pun juga tidak upload video setiap hari ya, karena mungkin kesibukan, jadinya kami uploadnya itu sekitar 2 atau 3, mungkin 4 hari baru 1 video. Dan saya pun juga ingin bertanya kepada beliau, bagaimana kabar beliau hari ini. Semoga Bapak Bajuri selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan hidayah taufik sehingga mudah untuk menerima keilmuan dan juga kebenaran. Toyib, langsung saja ya. Kami akan membacakan komentar terbaru dari beliau itu seperti apa. Haji Nur Hasan sak murid-murid apa-apa bisa, JRK bisa apa? Ilmu manggol itu bersanat leton, ojo keminter kamu. Mohon maaf Bapak Bajuri ya, kalau saya itu menurut panjenengan itu, menurut antum, saya terlihat keminter ya. Sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu. Dan saya itu tidak keminter, akan tetapi saya hanya menyampaikan ilmu-ilmu yang telah saya pelajari di luar Jogam. Jadi keilmuan apa yang saya pelajari itu saya sampaikan di sini, saya sampaikan ke Pak Bajuri juga, kan gitu. Dan kemudian bahwa Bapak Haji Nur Hasan itu bisa keilmuan apapun ya, mungkin dari ilmu nahwu sorof, ilmu lughoh, ilmu hadis, ilmu mantek, dan disiplin ilmu yang lain ya, saya mungkin percaya gitu aja ya. Oke, kita percaya. Kemudian murid-muridnya beliau itu yang mewarisi keilmuan beliau itu siapa ya? Mewarisi keilmuan itu tadi loh yang barusan kita jelaskan, ilmu bahasa, ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu tafsir ya, ilmu mantek ya, ilmu balaghah ya, dan yang lainnya. Itu siapa kira-kira? Tunjukkan satu saja kalau ada ya, nanti kita bisa diskusi gitu. Jadi kealiman seseorang ya, kealiman seseorang atau kepintaran seseorang dapat dilihat dari murid-muridnya juga. Nah, jadi murid-muridnya Bapak Haji Nur Hasan yang alim ya, yang pinter atau yang menguasai ilmu apapun itu tadi, siapa? Sebutkan satu saja. Jadi jangan hanya bilang Bapak Haji Nur Hasan itu seperti ini, pintar, memiliki ilmu ini. Lah, saya itu tidak sejaman, saya itu tidak menjumpai beliau, bagaimana saya bisa percaya? Oh, saya pun sudah berusaha untuk husnuzon. Nah, tapi saya pengen tahu murid-muridnya itu siapa. Nah, itu tugas panjenengan ya, tugas antum ini, tugas Bapak Bajuri untuk memberitahu siapa muridnya. Yang alim ya, muridnya ya nanti yang nggak alim buat apa.
Kita lanjut ya untuk membaca komentar beliau lagi. Beliau menspam 3 komentar ini. Ton Quran hadis dengan nahwu sorof dulu mana? Ton Anton ilmu alat dengan Quran hadis, segala ilmu ada di dalam Quran hadis. Toyeb, bagus, memang segala keilmuan ya. Segala keilmuan itu memang sumbernya itu di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kemudian beliau pun juga bertanya, duluan mana? Ilmu Al-Quran, ilmu hadis, atau ilmu nahwu sorof? Oke. Kami jawab ya, jawabannya pun insya Allah kita sama. Jadi lebih dulu ilmu Quran dan juga ilmu hadis. Ya, kenapa? Karena ilmu Quran dan juga ilmu hadis itu Nabi yang menyampaikan. Dan kenapa kok muncul ilmu nahwu? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Kami ingin menyampaikan apa yang kami tahu dan juga mungkin apa yang Bapak Bajuri tidak tahu. Nah, di era para sahabat, di era zamannya Nabi Muhammad SAW itu semua orang itu sudah pandai di dalam ilmu bahasa Arab, pandai ilmu lughah, ya, pandai nahwu sorof. Jadi Al-Quran itu dulunya itu tidak ada harokatnya Bapak Bajuri, okay? Jadi itu harus cari ya, sejarah, baca-baca gitu. Al-Quran itu tidak seperti mushaf yang kita baca saat ini. Ya. Terus tiba-tiba sudah ada harokatnya, kita tinggal baca. Kira-kira ini ya, Bapak Bajuri bisa baca Quran nggak? Nah, itu pertanyaannya ya. Saya berkhusnudon, Bapak Bajuri ini bisa baca Quran dan juga lancar membaca Qurannya. Dan juga insya Allah setiap hari membaca Al-Quran. Karena apa? Karena yang saya lihat itu kamu itu rajin dalam membaca Al-Quran. Insya Allah Bapak Bajuri juga seperti itu. Nah, kemudian, ketika Bapak Bajuri itu membaca Al-Quran itu tidak ada harokatnya, kira-kira bisa nggak? Nah, pertanyaan seperti itu. Kalau Bapak Bajuri itu bisa membaca, coba tunjukkan kalau bisa. Jadi kita, ya, saya dan juga Bapak Bajuri ini bisa membaca Al-Quran yang ada harokatnya itu menggunakan ilmu nahwu. Bapak Bajuri ya, fahimtum, paham nama buatan ngeten iki. Apa yang menyebabkan munculnya ilmu nahwu? Nah, jadi ketika waktu itu Islam semakin tersebar ya, karena banyak orang-orang ajam, ya, orang-orang non-Arab itu juga belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran karena dia itu tidak fasih dalam membaca Al-Quran, makanya itu mereka membaca dengan salah-salah ya, dengan lahan. Ya. Ketika mereka itu salah dalam membaca, itu nanti akan menyebabkan perubahan makna. Makna Al-Qurannya pun nanti akan salah. Maka dari itu, di era Ali bin Abi Thalib, beliau itu berijtihad memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun atau membuat metode nahwu. Nah, jadi seperti ada rofa, nasab, jer atau khofat dan juga jazm. Agar apa? Agar tidak merubah makna. Contohnya marortu bizaidun. Nah, ini kan lucu itu nanti. Ya akan rusak mananya. Jadi yang benar itu marortu bizaidin atau marortu zaidan. Contohnya seperti itu Bapak Bajuri ya. Nanti belajar ilmu nahwu biar tidak salah dalam membaca dan juga biar tidak salah dalam menerjemahkan atau memaknai. Ngoten nggih. Itu sejarah singkatnya seperti itu, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Jadi kan ada internet kan, ada HP kan itu. HP yang antum buat komentar di video-video saya itu coba dibuat untuk hal yang lebih positif lagi. Dibuat mencari bagaimana munculnya ilmu nahwu. Kenapa kok munculnya ilmu nahwu itu semuanya ada. Coba dicari gitu loh. Jadi kita agak smart dikit gitu ya. Jangan hanya HP-nya yang smart tapi orangnya itu tidak. Intermezzo saja. Komentar beliau yang terakhir yaitu ilmu mangkul itu nahwu sorof. Semua sudah tercakup leton. Tafsir semua sudah lengkap di dalam ilmu mangkul. Ilmu mangkul apa ilmu macul ya? Ilmu mangkul itu apa? Coba jenengan jelaskan. Nah, di dalam ilmu mangkul itu kok ada ilmu nahwu sorof, kemudian ada ilmu apa tadi? Ilmu tafsir itu kan ya diguyu pitik gitu loh.
ilmu yang jenengan tulis itu hanya ilmu apa yang disampaikan oleh guru saja. Ya. Kita nggak tahu apa yang disampaikan oleh Mubalek Lentes itu tadi itu merujuk pada kitab yang mana, itu kan kita nggak tahu. Nah, Al-Quran diterjemahkan saja tanpa tahu kaedahnya. Iya, coba lihat itu di Bapak siapa itu yang katanya adik antum itu kan, videonya dihapus kan setelah kami komentari cara bacanya amburadul itu, Murat Marid itu baca Al-Qur'annya. Itu saya lihat di Facebooknya itu sudah tidak ada. Siapa kemarin namanya? Adik antum pokoknya ya. Adiknya Bapak Bajuri kata nih. Itu coba dicek itu videonya sudah tidak ada. Kenapa? Itu membacanya salah. Nah, saya masih ada videonya gitu karena di Facebook sudah dihapus itu. Itu membaca Al-Qur'annya salah, itu mangkulannya juga salah. Kemudian bagaimana tafsirnya? Tafsir siapa? Tafsir Mbah Nur Hasan. Diguyub pitik, Pak. Haji Nur Hasan sebelum ke Mekah, pondok-pondok Tebu Ireng, Termas, Batu Apur, Lirboyo, mana-mana le, Kiai sak Indonesia tahun 1991 didatengin, diajak netepi Quran hadis, semua menjawab, Ji, bener kamu Ji, tapi para kiai tidak mampu dan tidak berani jawab gitu. ayo coba ya, kita datang ke Lirboyo, berani nggak kita Kiai Lirboyo didatengin apa enggak? Tebu Ireng juga ya, bisa ngaku-ngaku loh, kok bisa ngaku-ngaku datangin ke Tebu Ireng ya. Kira-kira siapa saksinya? Ayo. Kalau cuman ngomong gini saja semua anak kecil juga bisa. Bener ya, kita datangin saja di Tebu Ireng dan juga Lirboyo, saya juga ada kenalan di sana. Kita tanya, apa Haji Nur Hasan pernah ke sini? Apakah ada saksinya? Masih ada kita Mbah Yaya Sepuh di sana, Mbah Yaya Anwar itu. Kalau berani, kalau cuma ngaku-ngaku ya lucu diguyub pitik. Aduh. Di dalam Quran hadis ilmu sudah lengkap sak dunia, wes. Ilmu Google pi oleh ngamal nih, nek mangkul jelas. Arek wingi sore ilmunya Haji Nur Hasan di bawahnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Weh, piye. Oh, ilmunya Haji Nur Hasan di bawahnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin gitu. JRK ngambiar susah diamalkan. Apakah tidak susah yang diamalkan oleh Jokam atau yang diamalkan oleh Mbah Bajuri itu ya, datang ke masjidnya orang non Jokam itu nggak mau ya kan, ribet kan, harus nyari ke Jokam, kemudian mau sholat Jumat nyari masjidnya Jokam, itu apakah mudah? Ribet itu, kita itu di kota orang itu harus nyari di Google Map, kemudian nyari masjidnya Jokam mana, kita datangi jauh-jauh padahal di sebelah kita ada masjid. Apakah seperti itu tidak sulit? Coba pikir Mbak, gitu loh. Kemudian kita sholat jenazah gitu tidak wudhu, karena apa? Karena jenazahnya itu non Jokam. Banyak amalan-amalan yang kita itu malah ribet, ya. Padahal syariat itu mempermudah. Banyak sebenarnya, akan tetapi tidak kami sampaikan semuanya karena nanti kepanjangan ini videonya. Dan juga kalau merasa ilmunya itu paling merasa Quran hadis, paling mangkul, paling memiliki sanad, paling mudah diamalkan, ya sulit diajak ngomong. Jadi orang itu ya cobalah untuk mendengarkan pendapat orang lain, ya. Jangan sampai kita merasa paling pol sendiri. Itu coba dicari di Quran dan juga hadis. Itu tidak boleh loh Mbah. Coba dibuka kitab jenengan itu Quran hadisnya. Kita itu tidak boleh merasa paling benar sendiri. Kita itu tidak boleh merasa paling daripada orang-orang yang lain. Ya. Apakah seperti itu yang antum pelajari di Jokam? Tapi tidak apa-apa. Karena Mbah Bajuri sudah berani menonton video kami, sudah berani komen, sudah berani diskusi lah bahasa saya itu. Tidak apa-apa. Tapi pesan saya, jangan sampai kita itu merasa pol WC, ya toh. Merasa pol sendiri, pol dewe gitu loh. Jangan sampai kita memiliki hal-hal yang seperti itu. Dan juga ada rujukannya, coba ditampilkan Quran hadisnya mana.
ya kan? Selalu komen cuman nerocos saja, ini ya anak kecil juga bisa. Coba komen pakai dalil, pakai Quran, pakai hadisnya yang Mbah Bajuri itu pelajari dari siapa itu tadi? Mbah Nur Hasan itu tadi kan. Ya, coba mana ditampilkan ya. Kita diskusi, kita ngobrol baik-baik gitu kan. Ya, nggak masalah kan harusnya. Dan juga saya nasihatkan kepada Mbah Bajuri untuk selalu menonton video kami sampai full ya. Sampai full, jangan sampai gagal paham. Jangan sampai menyimpulkan sendiri. Nanti ketika sudah menonton full sampai selesai baru komen, itu nggak masalah ya. Tapi kalau sepenggal-sepenggal terus kemudian baru menyimpulkan, wah ini kurang cocok ya. Karena mode diskusi kita itu kan hanya saya membuat video, Mbah Bajuri komen. Enak dong. Nah, coba Mbak Bajuri juga buat video kira-kira lebih lebih nyambung gitu. Cuman ya pasti nggak berani. Dan untuk menutup video kali ini, saya selalu mendoakan kepada Mbah Bajuri dan juga saudara-saudara muslim saya yang lain yang masih berada di Jogam. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, melancarkan rezekinya, dan Allah memberikan hidayah taufik kepada semuanya. Sehingga mampu meninggalkan paham-paham takfirinya ya. Jadi Mbah Bajuri tetap di dalam Jogam itu tidak masalah bagi saya. Ya, akan tetapi kemudian merasa paling pol sendiri, merasa paling surga dan yang lain neraka itu harus ditinggalkan. Tayyib, syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.